Ada yang mulutnya panjang, ada yang glowing kuning terang, sampai yang gede nggak ketulungan. Siapa coba nggak kenal sama dia yang diam-diam menghanyutkan? Yap, buaya. Kalau yang ini, bercanda Bunda Panananda. Yaksa, udah di kandang buaya nih dia. Oh, lihat siapa di samping saya? Ada si buaya yang siap diajak lebih dekat buat kenalan terkait dengan karakteristik. Dia tuh kayak gimana sebenarnya? Apakah seperti buaya-buaya di luar sana? Sama Satwapedia hari ini kita kenalan sama buaya. Ada alasannya kenapa buaya tuh dibilang tenang-tenang menghanyutkan. Selain karena pesonanya, hehehe, juga karena sifatnya. Predator satu ini tuh cenderung menunggu mangsanya. Dengan tenang dan fokus, begitu target terdeteksi, terkunci, langsung serang. Hap! Ciri-cirinya kalau buaya itu memang ketika berjemur ini mulutnya akan mangap kan. Tapi beda nih kalau kayak gini bukan lagi berjemur nih. Mangapnya cuma setengah. Ini nandain kalau mereka lagi dalam posisi siaga. Kalau misalkan ada benda asing, orang, hewan lain yang ada di depannya yang dianggap bikin nggak nyaman buat mereka. Makanya mangapnya setengah doang. Yap, selain berendam, mereka pun suka berjemur nih. Tapi hei, jangan salah ya, walau lagi dalam posisi santai, dua tetap siaga mengintai. Maka, kalau sampai Bunda Panananda ketemu buaya lagi sunbathing, jangan sampai membelakangi. Dan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Reptilia jenis ini, Bunda Panananda, bisa dibilang masih merupakan satwa purba. Karena nggak banyak berevolusi nih mereka. Misalnya, buaya muara. Kalau untuk di alam tipikalnya karena memang dia menunggu mangsa ya, bukan mencari. Jadi ketika memang ada mangsa pun ya baru diburu sama dia. Oh, makanya ketika memang kalau nggak ada mangsa sebenarnya dia tipe yang bisa berhari tanpa Bisa makan, kuat, bisa kuat berhari bermakan. Kuat itu. Tapi nggak selambat ular lah ya. Ya karena memang dia proses pencernaannya lebih cepat Mas. Karena dia memang suka berjemur lebih cepat dan dia pun tiap hari sebenarnya sih bisa makan. Bisa ya, bisa Bisa makan. makan. Kita lihat nih, harus makan sekalian. Badannya berat, tapi si Deo ini tetap sigap dan bergerak cepat. Terutama pastinya ketika mereka tengah memangsa. Yaksa, hati-hati ya. Waduh, tuh tarikannya mantap ya. Tapi ini kalau kelihatannya sih biasa aja ya. Padahal kalau ngerasain ngasih makan langsung, itu kuat banget. Apalagi buaya muara ini juga salah satu buaya yang bisa lompat. Bukan lompat sih. Jadi kalau misalkan airnya cukup dalam, itu dia bisa naikin badannya sampai 90 derajat sepanjang badannya sendiri. Tuh bayangin kalau ini ukurannya kira-kira 4 meter. Bisa setinggi apa tuh ketika dia berdiri tegak pas nangkep mangsa. Ditambah, jangan salah, si buaya muara juga pelari cepat nih Bunda Panananda. Nah kalau untuk buaya muara ini, mau yang kecil mau yang gede, ini punya kecepatan yang cukup cepat ketika di darat. Tapi memang hanya berlangsung beberapa detik doang, sekitar 6 detik saja. Nah disarankan kalau misalkan memang ada yang dikejar buaya, ini larinya ini jangan lurus, tapi zigzag. Balik lagi karena memang mereka nggak bisa terlalu lama lari. Ini umur berapa nih mas? Ini kurang lebih 3 tahun lebih Mas. 3 tahun lebih ya, Ya. masih sekitar 80-an senti lah ya. Ya 80 cm panjangnya. Tuh, ini kalau yang ini, saya berani dekat-dekat, udah sampai yang udah gede-gede tadi. Mas Barna, ini kalau untuk, ini kan buaya muara ya, tipenya ini buaya muara. Iya. Memang banyak di Indonesia ya. Iya. Dan jadi salah satu buaya yang ukurannya bisa paling gede ya.
sekitar 6 meter. Ini dia karakternya, ini nggak apa-apa ya dia untuk stay di daratan tanpa ada air? Tidak apa-apa, dia juga kuat karena memang di alam liar pun dia suka berjemur. Jadi memangnya bisa lama lah, mungkin bisa menghabiskan waktu bisa seharian juga. Ketika dapat panas cukup baru dia ke air. Satu memang buat membantu mencerna makanan juga di darat, iya. Dengan membuka mulut, ya. Sama ini ya untuk narik udara juga ya? Iya. Tadi Ipap udah bilang ya, ketika fokus menarget mangsa, mereka itu bisa tenang banget. Bahkan disebut denyut jantungnya aja sampai nggak kedengeran. Dan mereka bisa melek lama di dalam air. Nah, buat yang kalau suka lihat nih buaya itu kan ada kayak selaput matanya itu kan. Nah, selaput matanya itu tuh salah satu fungsinya karena dia juga hewan yang berburu di dalam air atau beraktivitas di dalam air. Itu fungsinya untuk mereka biar bisa ngelihat jelas di dalam air juga. Makanya jangan aneh kalau misalkan ngelihat buaya ada selaput matanya. Selain selaput mata, ini juga andalannya, gigi. Setiap tahun buaya punya siklus ganti gigi loh, sehingga senantiasa kuat dan prima. Nah, memang punya ukuran yang bisa mencapai 6 meter. Salah satu senjata utama buaya muara salah satunya ini nih. Nah, tuh gigi-giginya. Ini sekitar 17-19 gigi. Biasanya nih di gigi 4-8 ini lebih besar. Nah, di sini nih cengkeramat utamanya. Wow, tuh ya. Ini ternyata untuk satu giginya itu memang tajam banget sih. Jadi kalau misalkan emang mau handle mereka, memang pastikan dulu nih ada yang berpengalaman di sekitar Anda. Tapi kalau diperhatiin nih untuk info juga, kalau di bagian dalam mulut buaya muara ini ada selaput pelindungnya juga kan. Itu fungsinya selain dia nggak kemasukan air, itu baru kebuka memang ketika mereka akan bermakan. Jadi ketika nyelam nggak ada air yang masuk ke dalam mulut. Kembung nanti mereka. Dalam memangsa, buaya juga mengandalkan sigapnya berlari dan berenang. Kenapa bisa? Ini nih jawabannya. Nah, kalau misalkan suka ngelihat nih buaya-buaya di sungai itu kepalanya doang yang di atas, sebenarnya bagian bawahnya tuh jatuh ke bawah gitu loh. Makanya nih kalau diperhatiin bagian kaki depan tuh sama kaki belakangnya, ini perbandingannya yang belakang 2 kali lebih besar dibandingkan yang bagian depan. Soalnya ini bisa dibilang motor penggeraknya dia lah kalau berenang. Selain itu makanya selaputnya nih, selaput buat berenangnya tuh lebih besar. Bahkan lebih gede dibandingkan yang depan. Tuh, jarinya juga cuma ada 4. Sedangkan yang depan ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Perbandingannya kelihatan kan? Tuh. Jadi lebih kenal kan sama buaya yang sangar-sangar mempesona. Makin kenal, makin cinta. Kalau cinta, pasti menjaga. Menjaga kelestarian mereka juga alam rumah kita semua. Jeruji sepeda bukan buat goes, tapi buat nusuk sate. Nih penampakannya aja bos dan bunda Panananda, udah kemenyes. Kita nyate abis ini, oke?